Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai masuk ke pertemuan pertama bab 1, yaitu tentang dinamika dan perwujudan Pancasila. Kompetensi dasar membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan pembelajaran yaitu mendeskripsikan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. Di sini Ibu ingatkan kembali materi kelas 8, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Artinya Pancasila sebagai dasar negara itu menjadi landasan, fondasi utama, titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, artinya Pancasila berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari atau cara pandang seseorang dalam menentukan hidupnya. Dinamika perwujudan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa. Perwujudan nilai-nilai Pancasila tersebut dibagi ke dalam 3 masa, yaitu masa Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1965. Yang kedua, Orde Baru pada tahun 1965 sampai 1998. Yang ketiga, Orde Reformasi, yaitu dari tahun 1998 hingga sekarang. Masa awal kemerdekaan atau Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1945 sampai 1965. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu mengalami atau menghadapi berbagai masalah. Terdapat upaya-upaya dari beberapa pihak untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi lain. Adapun upaya-upaya yang dilakukan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tanggal 18 September 1948. PKI di Madiun ini dipimpin oleh Musso. Tujuannya adalah mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Nah, ideologi komunis ini tidak adanya hak asasi manusia di dalam kehidupan bernegaranya. Jadi PKI ini tentu ditentang oleh para pahlawan kita saat itu karena tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Salah satu nilai luhur Pancasila adalah memanusiakan manusia atau adanya hak asasi manusia. Yang kedua ada pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII pada tanggal 7 Agustus 1949. Dipimpin oleh Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Tujuan pemberontakan DITII ini adalah untuk mengubah ideologi kita, ideologi Pancasila menjadi ideologi negara Islam. Ya, seperti yang kita pahami, Indonesia, warga negara Indonesia tidak semuanya beragama Islam. Maka ini bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, terutama sila yang pertama. Yang ketiga adanya pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumakwil. Tujuannya adalah untuk membentuk negara sendiri. Didirikan pada tanggal 25 April 1950. Pembentukan negara-negara sendiri ini terutama terjadi di pulau-pulau besar di daerah Maluku sana, yaitu misalnya ada Pulau Seram, Pulau Ambon, dan Pulau Buru. Keempat, ada pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta, dipimpin oleh Sarifuddin Prawinegara dan Vence Sumwal pada tahun 1957 hingga 1958. Ini terjadi di Sumatera dan juga Sulawesi. Gerakan ini terjadi karena mereka menganggap bahwa Presiden Soekarno tidak bisa lagi diberi nasihat dalam menjalankan pemerintahan, sehingga terjadi ketimpangan sosial. Mereka menganggap bahwa pemerintah pusat telah melanggar undang-undang. Jadi pemerintahan yang sentralistik atau terpusat, sehingga pembangunan di daerah itu terabaikan. Makanya mereka
menganggap kalau pemerintah Indonesia saat itu sudah tidak bisa dinasehati karena tidak memikirkan daerah-daerah selain di pemerintahan pusat. Selanjutnya ada APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, dipimpin oleh Kapten Neil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Ya, di sini pemimpinnya yaitu Westerling menganggap dirinya adalah seorang ratu adil dan ia meramalkan dirinya akan membebaskan Indonesia dari tirani. Ya, bentuk adanya ramalan seperti itu tentunya tidak disetujui oleh negara Indonesia saat itu. Apalagi mereka pun bertujuan membentuk negara sendiri atau Republik Indonesia Serikat. Padahal bentuk negara kita adalah kesatuan, bukan serikat. Keempat, setelah perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi serikat, ada lagi perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi balik lagi menjadi NKRI. Tetapi konstitusinya atau undang-undang yang berlakunya bukan undang-undang tahun 1945, tapi Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950. Terakhir, 7, ada pemberontakan PKI pada tahun 1965. Jadi awal mulanya PKI yang tahun 1948 itu berhasil ditumpas hingga pemimpinnya Musso saat itu pun bisa ditewaskan. Tetapi ternyata masih ada nih kroni-kroninya lain yang pada akhirnya pun membentuk PKI kembali. Kalau PKI yang pertama di tahun 1948 itu banyaknya warga negara yang tewas. Tetapi di PKI yang tahun 1965 ini bukan warga negaranya lagi, tetapi pahlawan-pahlawan kita saat itu atau para jenderal besar Indonesia yang ada pada tahun 1965 itu. Sehingga para pahlawan kita saat itu disebut dengan pahlawan revolusi. Jadi kalau kalian pernah ingat ada peristiwa Lubang Buaya. Kemudian ada istilah lagi Pancasila yang sakti. Sehingga ada peringatan setiap tanggal 1 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Selanjutnya ini adalah bentuk pemberontakan Westerling yang dilakukan oleh Kapten Westerling terhadap warga negara Indonesia. Kemudian ini adalah bentuk pemberontakan PKI di Madiun, di mana banyak warga negara Indonesia yang tewas pada kejadian tersebut. Dan ini Musso, pemimpin PKI yang tewas juga dalam peristiwa tersebut. Ini adalah foto penyiksaan PKI di tahun 1965. Dan ini adalah lubang buayanya, di mana 7 pahlawan revolusi dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Lubang tersebut hanya berdiameter 75 cm dengan kedalaman 12 meter. Jadi terbayang ya nak, bagaimana penyiksaan kepada pahlawan-pahlawan kita saat itu. Demikian materi pertemuan pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.